Oke teman-teman, jadi pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Mungkin teman-teman juga udah pada belajar di SMA kelas 10 mengenai fungsi eksponensial ini. Dan juga nanti ada sedikit tentang fungsi logaritma. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Oke, di sini ada fungsi eksponensial, yaitu fungsi yang variabelnya berada di pangkat atau eksponen. Bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. Fx sama dengan A dikalikan dengan B pangkat X, di mana A ini merupakan konstanta dan B ini merupakan basis. Basis itu merupakan bilangan yang dipangkatkan, teman-teman. Untuk X-nya ini ada pangkatnya atau variabel. Nah, di sini ada juga syaratnya untuk konstanta dan basis, di mana untuk basis dulu deh. Yang basis dulu ini syaratnya adalah dia harus lebih dari nol. Oh, sebentar, ada yang minta password. Tunggu sebentar teman-teman. Hmm, Ini, oke, gini udah. Coba aku cek lagi. Jadi, salah. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Kita udah sampai bilangan basisnya di mana basis itu harus lebih dari nol. Eh, sebentar. Oh, sebentar teman-teman. Sorry, sorry. Oke, untung nggak salah kirim. Oh, teman-teman ternyata pekan ke-13 ya? Beda berarti. Ya Ya Kak, udah nggak kalau apa-apa. pekan yang 12 itu fungsi linear, fungsi kuadratik, sama fungsi sesepenggal. Oh, mundur ya ternyata ya. Oke, Iya ya udah Kak, nggak apa-apa. Biar tahu duluan. iya Kak, gak apa-apa, aman. Tapi yang fungsi linear itu juga belum ngerti. Fungsi linear ya? Oke deh, ntar coba kita lihat-lihat dikit. Semoga ada waktu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. F, kita sudah sampai bilangan basis seperti ini. Terus konstantanya juga dia tidak sama dengan nol teman-teman. Oke, sini aman ya. Ini balik lagi sifat-sifat dari eksponen teman-teman.
sifat-sifat daripada eksponen, di mana ini teman-teman apalin ya teman-teman, terutama yang pokoknya apalin aja deh ini deh. Di sini A pangkat M kali A pangkat N. Nah, ini kalau masih sesama, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau masih sesama juga, terus dia dibagi, tinggal pangkatnya aja yang dikurang. Terus kalau bentuk kayak gini, tinggal pangkatnya aja yang dikaliin, teman-teman. Nah, terus kalau yang seperti ini, ya udah gitu aja deh. A kali B pangkat M. Ya udah dikaliin aja. Nah, di sini A pangkat 1/N. Ini sama dengan akar dari A pangkat N, teman-teman. Terus A pangkat M per N. Kalau ini A pangkat M yang di atasnya masukin ke akar, terus yang N-nya di luar nih, teman-teman. Nah, yang ini juga nih, biasanya yang banyak keluar nih. Di sini A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, oke. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Belajar dulu yang ini. Nanti soalnya ke bagian kuis keempat biasanya dari sini. Tapi nggak tahu juga sih. Oke, oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Nah, oke. Kita di sini ada grafiknya, teman-teman. Di sini ada dua bentuk dasar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama itu grafiknya bertumbuh. Yang kedua yaitu menyusut, teman-teman. Nah, untuk grafik yang tumbuh dulu, di sini ada persamaannya fx sama dengan a kali b pangkat x dengan b lebih dari satu. Nah, kalau dia basisnya lebih dari satu, grafiknya itu bentuknya naik, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas, dari kiri ke kanan. Nah, tapi nggak bisa dari kiri bawah ya teman-teman. Bisa juga dari eh, cekung-cekungnya itu beda. Tapi ini dulu nih, yang dasar dulu. Contoh pertumbuhan penduduk. Nah, ini contoh pertumbuhan penduduk teman-teman. Mungkin nggak bisa kebayang kalau di sini dia grafiknya waktu, terus sumbu Y-nya jumlah penduduk. Jadi semakin waktunya semakin lama penduduk bangkit, terus jumlah penduduknya juga semakin meningkat. Oke, sekarang ini grafik menyusut eksponensial, teman-teman. Di mana untuk yang ini dia persamaannya itu fx sama dengan a kali b pangkat x dengan basisnya ini. Nah, ini kalau dia menyusut basisnya itu antara 0 dan 1. Jadi dia bentuknya pecahan. Nah, untuk gambar grafiknya dia turun dari kiri ke kanan. Contohnya peluruan radioaktif. Jadi kalau di sini waktu, di sini jumlah radioaktif. Jadi ketika dia waktunya di sini, waktunya sebentar. Misalnya waktunya di 1 jam misalnya, di sini 10. Nah, kalau dia udah waktunya di 5 jam, dia menurun. Bisa misalnya tinggal 4. Itu teman-teman. Oke, itu dulu dasarnya. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini ada grafik fungsi eksponensial. Lanjutan dari yang tadi, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman. Di sini basisnya A-nya itu lebih dari satu. Jadi yang ini itu pakai fungsi yang ini, teman-teman. Jadi dia fx sama dengan di sini k, di sini a pangkat x, yang mana k ini konstanta, yang a-nya basis. Ketika basisnya lebih dari satu, dia kurvanya naik dari kiri ke kanan, dia naik. Nah, terus kita lihat di sini, teman-teman. Kurvanya ini memotong di sumbu Y. Ini sumbu Y dipotong sama kurvanya. Nah, titiknya ini di 0,3. X-nya 0, Y-nya 3 di sini.
Nah, ini ada dua kemungkinan nih teman-teman. Kemungkinan persamaannya itu Y sama dengan pangkat X plus 2 atau Y sama dengan 3 kali pangkat X. Nah, untuk asimtot datar itu yang ini ya teman-teman. Asimtot datar, dia yang eh, itu pokoknya yang dituju sama si graf kurvanya ini, tapi nggak pernah menyentuhnya. Di sini kebetulan asimtot datarnya di sumbu X, kita bisa lihat di kurvanya dia ke arah sumbu X ke sini, tapi kalau diterusin dia nggak bakal nyentuh sumbu X-nya teman-teman. Nah, di sini kurvanya karena kurvanya di sumbu X, jadi kita milih persamaan Y sama dengan 3 kali pangkat X. Nah, kenapa begitu? Nah, jadi gini teman-teman, kalian mungkin lebih dulu tahu ya, belajar lebih dulu ya. Di sini, nah kalau ini kita lihat titik potongnya di sini, kita lihat bentuknya dia naik, otomatis basisnya lebih dari satu. Nah, terus asimtotnya di sini, dia di sumbu X. Nah, bagaimana bentuknya kalau yang ini sama dengan E pangkat X plus 2? Nah, artinya di sini bukan make yang ini teman-teman. Yang ini itu dia makainya fx, ini fx sama dengan a dikalikan dengan a pangkat x, sama ya. Tapi dia ditambah dengan h. Nah, apa itu h-nya? Nah, jadi dia ada perubahan, dia asimtotnya bukan di x teman-teman, tapi di y sama dengan 2. Di sini 2 ya. Di sini 2 berarti di sini, nah di sini jadi 2. Nah, ini satu, satu di sini, ini 2. Oke. Di sini asimtotnya H sama dengan 2. Nah, oke nih teman-teman. Jadi, grafiknya itu nanti dia bakal menuju ke asimtotnya. Dia bakal dari sini bawah, karena dia basisnya positif lebih dari satu, bentuk kayak gini. Jadi dia bukan lagi ke X yang bawah ini teman-teman. Tapi dia menuju ke yang asimtot ini. Nah, gitu. Makanya ini tuh dia jadi persamaannya itu Y sama dengan pangkat X plus 2. Oke, kita tulis saja. Jadi di sini persamaannya Y sama dengan pangkat X plus 2. Oke, teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, fx ini sama dengan Y, teman-teman. Ingat itu. Oke, kita lanjut dulu ya ke yang satunya. Tadi di sini pembedanya di sini basisnya lebih dari satu. Coba kita lihat yang di sini. Nah, bentuknya kayak gini, dia turun dari kiri ke kanan, dia turun. Berarti kalau kayak gini basisnya itu di antara 0 dan 1. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini lihat grafiknya nih. Grafiknya dia kita lihat dulu dia turun. Oke, dia turun. Otomatis berarti A-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, kita udah dapat nih. Terus dia asimtotnya bukan di X nih. Oh, berarti kita pakai persamaan yang kedua yang ada hanya itu teman-teman. Mungkin kita bisa tulis Y sama dengan K dikalikan dengan A pangkat X ditambah dengan H teman-teman. Yang mana H-nya ini merupakan asimtotnya ini. Kebetulan ini adalah H-nya teman-teman. Jadi H-nya 2. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman. Ini H-nya 2. Oke. Terus di sini K-nya. Nah, di sini ada juga yang beda nih teman-teman. Karena dia asimtot datarnya itu
Ada ini kok garis X harusnya garis Y ya. Ini harusnya garis Y sama dengan 2. Karena kalau dia mendatar, dia Y. Kalau dia vertikal baru X. Nah, ini Y sama dengan 2. Nah, kemungkinan dia Y sama dengan K kali E pangkat negatif X plus 2. Nah, di sini jangan bingung teman-teman. Kita lihat di sini. Oke, di sini Y atau fx sama aja ya. Kita tulis aja fx deh. Fx nih sama dengan K-nya, konstantanya. Kita tulis dulu nih. Kita kalau bentuk kayak gini konstantanya bakal beda. K dikali A. Ini sama aja teman-teman. Dia E ataupun A, dia sama aja. Jadi jangan pusing. Kita bisa pakai di sini A aja. Sini K dikalikan A. Tapi ingat teman-teman, dia basisnya itu di antara 0 dan 1. Berarti bukan pangkat X, tapi pangkat negatif X. Jadi harus ingat eksponen ya teman-teman. Ketika A pangkat negatif X itu sama aja dengan 1/A pangkat X. Yang mana nilai ini ada di antara 0 dan 1. Kan dia 1/, teman-teman. Oke. Nah, udah ketemu kayak gini, kita tulis H-nya. H-nya ini kita tulis dulu deh H kayak gini. Nah, oke, kita udah tahu ya H-nya itu 2. Pokoknya H itu asimtot yang ininya deh. Tulis aja gitu. Nah, di sini K-nya ini dia berbeda teman-teman. Dia bakal berubah. Karena kurvanya memotong di sumbu Y 0,3. Ini 0. Dari 0, 0,3. Nah, ini kurvanya teman-teman. Dia memotong sumbu Y-nya 0,3. Maka K-nya sama dengan 1. Nah, kenapa K-nya sama dengan 1? Jadi dihitung K-nya itu bukan dari 0 sampai 3 lagi teman-teman. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi coba kita kita lihat dulu ya. Nggak mau ini. Nah, kalau yang tadi di sini K di sini jarak K-nya teman-teman. Nah, ini jarak K-nya dari asimtot ke titik potong kurvanya. Jaraknya kan 3. Nah, K-nya itu sama dengan 3. Jadi di mana dia hasilnya sama dengan 3 kali E pangkat X atau 3 kali A pangkat X. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Nah, di sini tadi ini oke. Jadi yang dihitung sekarang jarak dari asimtot yang baru ke titik potongnya. Dari 2 ke 3. Nah, dari 2 ke 3 itu kan 1. Jadi K-nya itu 1, teman-teman. 1, jadi kita nggak usah tulis lagi. Di sini A pangkat negatif X ditambah 2. Nah, jadi persamaan dari grafik ini sama dengan A pangkat negatif X plus 2, teman-teman. Oke, jadi yang ini, oke yang ini ya teman-teman. Atau bisa juga tulisnya 1/A pangkat X plus 2 gitu. Nah, tapi yang umumnya itu seperti ini teman-teman. Oke ya. Sampai sini dia mau ditanya dulu apa enggak? Atau kita lanjut? Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, habis nih fungsi eksponen. Sekarang fungsi logaritma. Oke, teman-teman. Fungsi logaritmik. Nah, fungsi logaritmik adalah fungsi inverse dari fungsi eksponensial. Jadi dia inverse dari fungsi eksponensial. Ketika fungsi eksponensialnya bentuknya seperti ini, Y sama dengan B pangkat X, maka fungsi logaritmiknya adalah seperti ini. Atau seperti ini, teman-teman.
Jadi dia bentuknya inverse. Jadi kita bakal ketemu sama log-log lagi. Dejavu sama SMA-nya. Jadi di sini definisi formalnya log bx sama dengan y. Nah, ini sama aja dengan b pangkat y sama dengan x. Atau seperti ini deh, log AB sama dengan C. Ini sama aja sama aja dengan A pangkat C sama dengan B. Ini bentuknya emang kayak gini teman-teman. Atau mungkin teman-teman familiar kayak gini deh. A log B. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar kayak gini. Tapi di sini sampai seterusnya bakal ini terus teman-teman ketemunya. A log B sama dengan C gitu loh. Kayak di SMA dulu. Nah, di sini ingat ya teman-teman, eh, di sini nih, A pangkat C sama dengan B. Kalau kita jadi logaritma, jadi log A, B sama dengan C. Nah, di sini bisa kita, kalau kita bilangnya logaritma dari X dengan basis B adalah bilangan Y. Ini logaritma dari X basis B adalah Y. Yang jika B dipangkatkan dengan Y, hasilnya X. Nah, di sini B ini merupakan basis teman-teman. B ini merupakan basis, artinya bilangan yang dipangkatkan. Jadi di sini B itu basis bilangan yang dipangkatkan dengan apa? Dengan bilangan Y, dengan yang sampingnya teman-teman. Oke, jadi dia sama dengan X. Nah, inverse-nya teman-teman. Jadi fungsi eksponensial ini, inverse-nya itu adalah ini. Jadi inverse dari logaritma, bentuk ini jadinya ini. Ya udah gitu-gitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai ketukar. Mungkin di sini ada sedikit contoh. Di sini misalnya log 2 8 sama dengan 3. Nah, kita tahu 2 ini adalah basis. Terus basis itu merupakan bilangan dipangkatkan. Dipangkatkan apa? Dengan hasil yang di sebelah kanannya, ruas kanannya dengan 3. Yang mana yang di sininya ini adalah hasilnya teman-teman. Oke, jadi di sini hasilnya, di sini merupakan basis, sini Y-nya. Jadi bentuknya bakal kayak gini. 10 dipangkatkan dengan 3, ini B dipangkatkan dengan Y sama dengan ini 1000. Oke, teman-teman. Nah, lanjut di sini agar fungsi Y sama dengan log BX terdefinisi, ada syaratnya teman-teman. Basisnya seperti tadi juga, basisnya itu harus lebih dari 0. Dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Juga X-nya ini harus lebih dari 0, teman-teman. Kenapa? Karena X lebih dari 0 itu logaritma tidak didefinisikan untuk bilangan 0 atau negatif. Jadi logaritma tidak bisa didefinisikan untuk bilangan 0 atau negatif. Jadi artinya selalu positif, teman-teman. Oke, mungkin agak pusing ya mengingat kembali dulu SMA. Oke, kita bakal lanjut nih. Ada yang baru nih, fungsi logaritmik natural. Nah, fungsi logaritmik natural ini bentuknya seperti ini. Ketika dia log EX atau E log X itu sama dengan ln X. Jadinya dia sama dengan ekuivalen teman-teman. Fungsi logaritmik natural sendiri itu adalah fungsi logaritma dengan basis bilangan E atau Euler, di mana E itu nilainya 2,71 sekian. Nah, bilangan E disebut dengan bilangan Euler dan merupakan konstanta matematika yang istimewa. Nah, mungkin teman-teman nemu yang lain misalnya kayak
tapi 3,14 sekian 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 yang digitnya sangat banyak itu. Oke, di sini ada fungsi logaritmik natural ln x merupakan inverse dari eksponensial dari natural pangkat x. Jadi sama ya teman-teman, inverse dari logaritmik adalah eksponensial. Jadi di sini kalau ada dia ln b sama dengan c, ini dia bentuknya adalah logaritmik natural. Kita jadiin fungsi eksponensial. Jadi e pangkat c sama dengan b. Nah, kalau bentuknya masih logaritmik natural, kan kita kan kadang susah nyari len ya, misalnya len 2, len 12, len 10. Itu kita kan nggak tahu, kecuali kalau pakai kalkulator. Jadi kita harus bisa mengubahnya menjadi fungsi eksponensial seperti ini. Oke, teman-teman, lanjut. Di sini dia bilang semua fungsi logaritmik umum log AX dapat diubah menjadi fungsi logaritmik natural ln X. Nah, ini biasanya yang sering keluar, teman-teman. Log AX atau A log X sama dengan ln X per ln A. Jadi di sini eh, bilang yang ininya, bilang hasilnya itu di atas, yang basisnya di bawah. Terus keduanya dijadikan ln. Oke. Mungkin di sini lanjut fungsi logaritmik natural ada grafiknya nih teman-teman. Nah, grafiknya kalau Y sama dengan E pangkat X, yang tadi ya teman-teman, basisnya itu ini E pangkat X, dia grafiknya naik. Kalau dia Y sama dengan ln X, dia grafiknya seperti ini teman-teman. Kebalikannya teman-teman. Jadi dia nggak menyentuh nol. Jadi Y sama dengan dan X grafiknya seperti ini. Kalau Y sama dengan X yang ini untuk perbandingan. Jadi ini pencerminannya teman-teman. Inversnya gitu. Nah oke, terus ini sifat-sifat dari logaritma. Nah sifat dari ln X terdefinisi pada X lebih dari nol. Artinya ln X ini dia bisa ada hasilnya atau bisa didefinisikan ketika X-nya itu merupakan bilangan positif. Jadi kalau dia misalnya len negatif 1/2 atau len negatif 1, nah itu nggak bisa teman-teman menurut sifat ini. Nah, terus len X ini ranknya itu dari dia antara negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Terus di sini teman-teman perlu apalin ya, len 1 adalah nol. Terus len itu 1. Nah, terus yang ini sifatnya kalau dia len AB sama dengan len A ditambah len B. Terus yang ini len A per B sama dengan len A dikurang len B. Oke, kalau dia fungsi lennya dia ada pangkat, len A pangkat B, pangkatnya dimajuin ke depan sini. Jadi B kali len A. Terus kalau di sini len pangkat X itu adalah X teman-teman karena dia jadinya identitas. Dia len habis itu ketemu dengan eksponen. Eksponen ini tandanya E. Jadi bisa dicoret aja. Jadi hasilnya itu adalah X teman-teman. Atau bentuk kayak gini nih. E pangkat dan X. Seperti ini. Ini dicoret aja jadinya X. Oke, mungkin LAN ini bakal banyak ditemuin ketika teman-teman nanti di kalkulus mungkin. Atau dapat lagi apa enggak semester 2 nanti kalkulus. Tapi LAN ini ada teman-teman. Kalkulus 1, kalkulus 2 pasti ketemu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Materinya udah selesai sampai sini. Mungkin agak pusing ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti siapa tahu kalau pas eh, di perkuliahan udah nggak terlalu pusing lagi, udah sedikit-sedikit familiar gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut ke latihan soal? Di sini ada lumayan soalnya.
Bang mau nanya bang, ini materinya setelah materi matrix itu ya bang? Yang ini. Iya, halo. Halo bang, ini materinya setelah materi matrix kan bang? Yang setelah kuis kemarin. Oh, yang mana? Oh, Maksud boleh aku dulu ini nggak? berarti ini materi setelah materi 11 kan bang? Yang determinan matrix itu bang? Ya SPL, setelah materi SPL kan bang? Yang ini bang? Hmm, iya, benar. Tapi Oke. kirain aku kan ke teman-teman semua udah pada itu dapat materi 11. Kalau dulu itu materi 11 itu dia fungsi sesepenggal, fungsi kuadrat gitu. Jadi Oh berarti kirain ini udah setelah selesai itu. setelah materi itu bang, yang fungsi benggal, fungsi kuadrat sama fungsi linear itu bang? Yang ini bang? Hmm, iya, habis itu lanjut Oh, ini. oh Nanti berarti ini hmm, iya kirain aku kan udah pada ini, udah pada itu apa itu namanya ya. nyelesain kuliah ini kuliah 12 ternyata mundur. Masih, iya, masih 11 bang. Udah Menurut nggak bang. apa-apa biar tahu duluan. Mhm. Biar agak familiar gitu nanti pasti perkuliahan. Nanti Oh, bang. eh, di kuis 4 soalnya kalau tahun lalu dia ini logaritma sama sesepenggal. Terus tahun sebelumnya SPL sama sesepenggal gitu untuk yang kuis 4. Oke, mungkin lanjut ke soal kali ya, biar lebih terbayang gimana soalnya. Oke, teman-teman. Kita ada beberapa soal nih. Ini soalnya ada soal-soal, aku ngambil malah soal UAS lagi. Tapi udah tahun-tahun lama sih, nggak apa-apa. Jadi di sini ada soal yang pertama nih teman-teman. Di sini soalnya kita suruh nyari persamaan. Kita nyari persamaan yang bentuknya seperti ini, bentuk akhirnya. Nah, di sini jangan bingung ya teman-teman. Di sini fx ini bisa kita itu sama aja dengan y. Jadi y sama dengan k dikalikan dengan A pangkat X. Nah, bentuknya kita suruh nyari persamaan yang bentuknya seperti ini. Jadi, kita suruh nyari konstantanya dan juga kita mencari basisnya. Nah, gimana itu? Di sini kan dia melewati dua titik nih. Nah, jadi kita pertama dulu nih, kita pakai titik yang ini dulu deh, yang 1,6. Ingat ya teman-teman, di sini satu ini adalah X, di sini X, di sini 6 itu adalah Y. Jadi, kita masukin ke persamaan yang ini, 6, tulis dulu deh, Y sama dengan K dikalikan dengan A pangkat X. Nah, tinggal kita masukin aja sebenarnya. 6 ini sama dengan K dikalikan dengan A. Nah, X-nya kan jadi pangkat, ini pangkat satu. Nah, kalau pangkat satu biasanya kita nggak usah tulis, teman-teman. Jadi udah deh ketemu nih persamaan satunya ini. Oke, ini persamaan satu. Nah, untuk persamaan keduanya sama aja ya teman-teman. Jadi Y-nya kan sama dengan 2. Nah, ini jadi 2 sama dengan K dikalikan dengan A. Nah, terus X ini 0 dipangkat dengan 0. Atau jadi 2 sama dengan K. Nah, kita udah temu nih K-nya. Kan A pangkat 0 1. Jadi 2 sama dengan K. K sama dengan 2. Nah, K-nya udah ketemu nih teman-teman. Jadi udah enak nih. Kita tinggal masukin K-nya itu ke sini. Jadi 6 sama dengan 2 dikalikan dengan A. Oke. Jadi di sini 3 sama dengan A. Oke teman-teman. A-nya udah ketemu,
K-nya juga udah ketemu. Ini gampang lah ya. Ini kan tinggal dikebawahin aja perkalian. 6 bagi 2, 3. Oke. Jadi bentuknya itu adalah fx sama dengan K. K-nya kan 2. Berarti 2 dikalikan dengan 3 pangkat X. Oke teman-teman, udah gini aja. Jadi deh. Jadi ini teman-teman, udah ketemu soal nomor satu seperti ini. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak? Aman bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal nomor 2 nih. Persamaannya gimana nih? Di sini ada yang beda nih. Dia asimtotnya bukan di X lagi, tapi ada yang baru nih teman-teman. Kita tulis dulu persamaannya ya. Persamaan umumnya Y sama dengan K dikalikan dengan A pangkatkan dengan X. Nah, di sini ingat teman-teman, dia grafiknya turun dari kiri ke kanan. Berarti dia basisnya itu antara 0 sama 1 teman-teman. Nah, kalau basisnya di antara 0 sama 1, berarti dia bentuknya A pangkat negatif X. Oke, kita udah nemu nih. Sekarang kita tinggal nyari K-nya teman-teman. K-nya gimana nih? Nah, ini teman-teman, untuk nyari K-nya itu kita lihat dia yang memotong dulu, motong sumbu Y-nya. Dia memotong sumbu Y di sini teman-teman. Di 0, negatif 1. Oke, 0, negatif 1. Ini kita tulis dulu ya. Ini asimptotnya Y sama dengan 2 atau H aja deh. H-nya sama dengan 2. Oke, ini plus H teman-teman. Oke, sip. Nah, di sini K-nya teman-teman. K-nya ini dia dari negatif 1 dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu adalah K. Jadi berpindah berapa satuan? Dari negatif 1 ke negatif 2 itu kan sama dengan 1. Dia berpindah satu satuan kan. Jadi K-nya itu 1. Ya udah nggak usah ditulis. Tinggal A-nya ini basisnya itu seperti ini. A pangkat negatif X. Terus H-nya itu negatif 2. Ya udah teman-teman. Jadi deh. Gini doang. Jadi persamaannya Y sama dengan A pangkat negatif X negatif 2. Nah, itu teman-teman. Oke, aman nggak? Mau nanya bang, itu kalau yang Oke. satu dapat dari mana ya bang? Terus H-nya tuh min 2 sama eh Oh, H-nya 2 itu dapat dari mana ya bang? Belum mengerti oke, bang, oke. Oh, maaf. sorry, sorry. Ini kita ini lagi. Kita nggak perlu jelas lagi, teman-teman. Nah, karena di sini kan kalau beda ya sama ini. Kalau ini dia asimptotnya di X. Jadi K-nya itu tinggal jarak dari titik ke asimptotnya aja. Karena ini titiknya 2, kita cari dulu. Terus kita temukannya. Nah, kalau untuk ini, K-nya itu dia jarak di titik potongnya ke asimptot yang baru dia. Asimptotnya dia dari X ini, dia bergeser ke bawah 2 satuan. Jadinya di sini jarak dari titik potongnya, ini titik potongnya kan teman-teman, dia memotong sembunyi di sebelah sini di 0, negatif 1. Terus asimptot datarnya dia ada di, aku tulis saja H, itu negatif 2. Ini negatif 2 teman-teman. Nah, oke.
Udah ketemukan gini. Nah, untuk jaraknya, jadi jarak dari titik ini ke asimtot yang baru, dari negatif satu ke negatif 2 kan satu satuan. Berarti K-nya sama dengan satu. Nah, oke, oke. Nah, lanjut. Di sini K-nya udah ketemu. K-nya itu sama dengan satu. Dan H-nya sama dengan negatif 2. Jadinya kita tinggal tulis di sini. Sebenarnya ada cara, ada kalau mau cara lain ada selain untuk secara langsung gini. Jadi di bagian Y-nya ini negatif satu. Jadi K-nya itu dia yang bagian sini negatif satu. Terus dikurang dengan asimtot. Asimtot yang baru. Kebetulan di sini asimtot negatif 2. Nah, negatif satu dikurang negatif 2 kan sama dengan negatif satu ditambah dengan 2. Hasilnya adalah satu, teman-teman. Jadi K-nya itu adalah satu. Oke, di sini kayak satu. Jadi kita nggak usah tulis. Nggak apa-apa. Untuk A pangkat X, di sini persamaan umumnya. Tapi karena kita lihat grafiknya dia menurun, jadinya A pangkat negatif X. Nah, terus untuk H-nya sendiri, dia adalah asimptotnya. Tinggal langsung copy aja teman-teman. Asimptotnya itu ada di negatif 2. Udah tinggal tulisnya negatif 2. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A pangkat negatif X dikurang 2. Oh, aman nggak? Oh, berarti asimtot itu yang garis putus-putus itu ya, Bang? Ya, benar. Karena dia asimtot itu kan garis yang akan yang dituju kurva gitu. Tapi Iya. kurva ini dia nggak bakal menyentuhnya. Kan di sini kan kurvanya dia menuju Mm. ke mendekat gitu ke suatu baris. Oh, terus Iya, tapi titik dia nggak bakal yang nyentuh. titik K-nya itu dimulai dari -1 karena ada di sumbu Y gitu, Bang. K-nya. Iya, Yang dari tengah-tengahnya itu. titik potongnya. Oh, titik potongnya. Oke, Bang. Mm-mm. Kan kalau kita lihat di sini kan dia kan cuma motong di satu titik doang nih. Yang bisa kita lihat di 0,1 aja kan. Dia nggak motong di titik mana-mana lagi. Iya. Kita cuma bisa lihat 0,1. Ya udah, jadi dari sini ke sini Iya. jaraknya. Oke, Oh, oke, Bang. Sip. aman ya? Makasih, Bang. Paham. Oke, sip. Jadi sekarang kita lanjut nih ke soal ketiga nih teman-teman. Oke, di sini diberikan fungsi eksponen berbentuk fx sama dengan k kali a pangkat x. Ini persamaan umum dengan k dan a adalah konstanta positif. Jadi k sama a-nya ini sama basisnya itu lebih dari nol. Terus jika diberikan f1 sama dengan 6 dan f3 sama dengan 24, maka nilai dari f2 adalah berapa? Nah, kita jadi diminta untuk mencari nilai f2. Nah, ini ada yang tahu nggak nih teman-teman caranya gimana nih langkahnya nih? Yang pertama kita apain dulu? Substitusi, Bang. Oke, sip. Pertama kita tulis dulu persamaan umumnya, baru substitusi. Oke, sip. Kita tulis dulu. Tapi kalau mau cepat nanti teman-teman udah pada jago langsung aja. Nih, kan dia F1 sama dengan 6. Nah, ingat ya teman-teman, kan di sini di sini kan bentuknya fx sama dengan ka pangkat x. Ini teman-teman. Ingat ya, ini tuh adalah y-nya. Ini y-nya. Dan dalam kurung adalah x-nya teman-teman. Jadi persamaan pertama itu dia 1,6. Nah, gitu teman-teman. Lanjut, yang di sebelah sini juga sama. Yang di sebelah sini itu dia persamaannya itu, bukan persamaan, dia titiknya itu berarti x-nya 3, y-nya 24. Oke, jadi 3,24. Oke, gini teman-teman. Nah,
kita udah tahu nih dia titiknya berapa aja nih. Nah, langkah selanjutnya, benar kata teman kita tadi, kita substitusikan. Kita substitusikan di, kita tulis saya di bagian bawahnya aja ya. Ini biar untuk penandanya aja. Oke, di sini Y-nya 1,6 dulu deh. Di sini nih. 1,3, 1,6. Oke. Di sini berarti 6 sama dengan K dikalikan dengan A pangkat X. X-nya kan 1. Ya udah, A pangkat 1 jadi A. Jadi kita nggak usah tulis. Nah, kita dapat nih persamaan ke 1, teman-teman. Untuk titik yang kedua, 3,24. Aduh, empatnya jelek. Oke, 3,24 ini. Berarti Y-nya dulu 24 sama dengan K dikalikan dengan A. Nah, X-nya kan 3. Berarti A pangkat 3. Oke, kita udah nemu nih persamaan 1 dan persamaan 2. Terus saatnya selanjutnya kita eliminasi. Nah, untuk eliminasi ini berarti kita pakai perbandingan, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah perkalian. Jadi di sini kita tulis ini KA pangkat 3 per KA ini sama dengan 24 per 6. Oke, kita bisa langsung aja eksekusi ya. K-nya habis, A-nya tinggal pangkat 2. Di sini 24 dibagi 6, 4. Oke, sini A sama dengan akar dari 4. Dulu deh. Oke, jadi A-nya itu adalah 2. Oke, teman-teman. Kita udah nemu A-nya nih. Kita udah nemu A-nya 2. Terus tinggal substitusin aja ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 6 sama dengan KA. Sebenarnya persamaan yang kedua juga nggak apa-apa, tapi kita nyari yang gampang aja. Nah, 6 sama dengan KA. Jadi 6 sama dengan K dikali 2 atau 2K. Oke, udah ketahuan nih. Jadi K-nya itu sama dengan 3. Oke, teman-teman. A-nya udah ketemu, K-nya juga udah ketemu. Oke, kita udah mau nih. Intinya kita udah mau nih. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah F2. Nah, gimana nih? Yang ditanya itu dia nanya F2. F2-nya berapa? Nah, jangan panik teman-teman. Kita ganti warna dulu. Oke, tulis dulu di sini penandanya. Oke, Fx sama dengan Ka pangkat X. Di sini F2. Oke, dari sini kita bisa melihat sebuah petunjuk teman-teman. Ternyata X-nya itu adalah 2. Jadi ini K A pangkat 2. Oke, karena di sini X-nya 2, ya udah. Jadi KA pangkat 2. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita udah mau nih nilai K-nya 3. Terus nilai A-nya itu adalah 2. 2 pangkat 2. Jadinya 3 dikalikan dengan 4. Berapa? 12. Oke, kita udah nemu. Oh, ini kok 12. Sorry, sorry. 3 dikalikan dengan 4. Jadi, di sini F2 sama dengan 12. Oke, teman-teman. F2 sama dengan 12. Oke. Nah, ingat ya teman-teman, kan akar 4 itu kan plus minus 2. Kenapa kita nggak milih negatif 2? Kalau kita milih negatif 2,
Berarti di sini 3 kali negatif 2 kuadrat, jadi negatif 12. Kenapa nggak milih itu? Karena di sini jelas teman-teman, K dan A adalah konstanta positif, jadi nilainya yang positif. Jadi kita pilih yang positif aja teman-teman. Oke, jadi kita udah nemu ini jawabannya adalah yang C. Sorry, yang B. Sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau ditanya dulu? Aman Bang. Man, Bang. Oke, sip, sip. Kita lanjut ya. Nah, soal nomor 4 nih. Soalnya simpel banget. Ya, di sini ada X, Y sama dengan 40. Terus ada log 10 X min log 10 Y sama dengan 1. Nah, berapa nih X tambah Y-nya? Oke, teman-teman. Yang pertama itu kita catat yang penting-penting dulu, teman-teman. Di sini ada bentuk ini. Bentuk ini nih. Ingat ya, teman-teman. Bentuk ini itu bisa kita buat kayak gini nih, biar lebih enak dilihat. Ini log 10 X. Sorry, sorry. Ini log 10. Di sini X per Y. Nah, kenapa kok bisa jadi gini? Karena sifatnya, teman-teman. Sifatnya emang kayak gitu. Kok X per 2, X per Y. X per Y. Jadi sifatnya, kalau teman-teman lihat yang tadi, yang ini, bukan, bukan, yang ini teman-teman. Ini log ataupun len gini teman-teman. Jadi kalau dia len A min len B, kita bisa ubah jadi len A per B. Oke, di sini log ya. Jadi nggak apa-apa. Di sini jadi log 10 X per Y. Oke, gini teman-teman. Kita udah ubah di sini jadi bentuknya seperti ini. Terus di sini X-nya sama dengan 40. Oh, sorry. Ini sama dengan 1. Nah, oke. Ini bisa diubah lagi nggak nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak harus kita apakan? Ini kan dia masih dalam bentuk fungsi Bang, logaritmik. pakai sifat, Bang. Itu kan log A B sama dengan C. Itu kan A pangkat C sama dengan B. Berarti itu 10 pangkat 1 sama dengan X per Y. Mungkin begitu, Bang. Oke, mantap banget. Sip. Jadi benar ya, teman-teman. Di sini 10 pangkat 1 sama dengan X per Y. Nah, kenapa bisa jadi kayak gini? Kita balik lagi ke sifatnya, teman-teman. Makanya selalu ingat di sini log, mungkin tulis aja ya, log B, log A deh, log A, ini B, ini C. Nah, ini tuh bisa jadi kita tulisnya A pangkat C sama dengan B. Nah, ingat teman-teman, yang 10 ini merupakan basis. Basis itu jangan dipangkatkan sama apa? Sama yang luas kanannya, yang satu ini, 10 pangkat satu. Nah, untuk yang bagian sini, itu jadi dipindahin aja ke luas kanan. Bahasanya gitu deh. Bahasa ininya deh. Bahasa gampangnya. Oke. Dan nemu nih kayak gini teman-teman. Jadi 10 pangkat satu sama dengan X per Y. 10 pangkat satu sama dengan 10. Kita hapus aja satunya. Di sini kita bisa tahu lagi kalau 10Y adalah adalah sama dengan X. Nah, kenapa kita harus kayak gini? Nah, karena di sini ada informasi X kali Y sama dengan 40. Oke, kita lanjut ganti warna dulu teman-teman. Ini X, Y sama dengan 40. Oke, nah di sini kita bisa substitusi nih teman-teman. Substitusi X-nya. Jadi 10Y kita kalikan dengan Y sama dengan 40. Nah, jadi ini gimana?
10Y kuadrat, Y kali Y kan Y kuadrat. Nah, sama dengan 40. Oke, kayak gini. Nah, di sini kita ini dulu deh. Buat tulis aja dulu pembagiannya. Ini 10, 40 dibagi dengan 10. Kuadrat sama dengan 4. Dan Y-nya adalah 2. Oke, sip. Jadi itu kita udah temu Y-nya. Langkah selanjutnya adalah substitusi aja. Lanjut lagi. Oh, kita iniin deh. Ini 1, ini 2. Jadi kita substitusiin ini ke bagian persamaan 1, yang mana dia log, kok log, sorry sorry, kok mirip log 10Y. 10Y sama dengan X. Y-nya kan 2, jadi tinggal 10 kali 2 sama dengan X. Nah, dapat deh. X-nya itu adalah 20. Oke teman-teman, X dan Y-nya kita udah nemu. Kita udah nemu ya X sama Y-nya. Di soal X tambah Y. Ya udah, tinggal 20 ditambah dengan 2 sama dengan 22. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, lagi-lagi teman-teman, di sini ada akar 4. Y sama dengan akar 4. Yang mana akar 4 itu kan plus minus 2 ya. Di sini di soal juga nggak ada tuh. Dia bilang positif apa negatif. Terus juga kalau misalnya dia negatif Y-nya negatif 2, hasilnya ada 18. Jadi gimana tuh? Nah, teman-teman, jadi perlu kita ingat lagi, kenapa kita milih yang positif? Karena dalam logaritma itu, dia itu tidak terdefinisi ketika ininya itu negatif, teman-teman. Jadi dia harus selalu positif. Log A terdefinisi, misalnya di ini aja deh, tulis aja di sini deh. Misalnya ini log, ini B, ini A, itu terdefinisi ketika A-nya itu lebih dari 0 atau bilangan positif. Nah, di sini kurang jelas. Jadi kita tulis saja kayak gini. Sorry, sorry. Jadi sini log, oke, log. Nah, oke. Terdefinisi ketika A-nya itu lebih dari 0, teman-teman. Jadi nggak bisa ya kalau dia negatif. Jadi kita pilih yang positif-positif aja. Oke, jadi udah ketemu nih. Ada ya pertanyaan nggak sampai sini? Oke, mungkin aman ya. Oke, kita bakal lanjut nih teman-teman. Kita bakal lanjut di sini. Nah, ada soalnya logaritma banget. Oke, di sini dia bilang banyaknya bakteri Escherichia coli pada waktu T mengikuti model YT sama dengan Y0 pangkat KT dengan K-nya itu 1/100. Jika pada awal pengamatan terdapat 75 bakteri, maka waktu pengamatan agar bakteri 2 kali semula adalah, jadi yang kita cari itu waktu. Kita mencari T-nya ketika YT-nya ini 2 kali semula.
Dua kali semula itu maksudnya apa? Semula itu kan Y0, berarti dua kali Y0. Oke, nggak usah pusing-pusing dulu teman-teman. Nah, seperti ini dua kali semula. Oke, kita catat dulu nih. Catat modelnya dulu kali ya. Jadi modelnya itu seperti ini. Model yang dikasih, dia YT sama dengan Y0 dikalikan dengan E pangkat K kali T. Oke, di sini dia bilang K-nya adalah 1/100. Terus, ini ya teman-teman, ingat awal pengamatan terdapat 75. Ini itu artinya adalah Y0-nya ini sama dengan 75 teman-teman. Oke, kita udah dapat nih ya informasi-informasi yang penting. Jadi sekarang kita tinggal substitusi aja teman-teman. Jadi di sini YT-nya dia kan mau mencari waktu, tapi ketika banyaknya bakteri dua kali semula, berarti YT-nya ini atau banyaknya bakteri itu adalah dua kali dari banyaknya bakteri awal. Jadi di sini tinggal 2 kali 75 aja. Kan jadi tulis dulu deh. 2Y0 sama dengan Y0 E pangkat K kali T. Oke, teman-teman. Di sini 2 kali Y0, ini duanya terlalu gede. Kita kecilin. Oke. 2 kali Y0 berarti 2 kali 75. Itu adalah 150. 150 sama dengan Y0-nya itu kita tahu dari soal adalah 75. Jadi kalau ada 00 ini dia artinya awal ya teman-teman. Dikali dengan E. E ini bilangan Euler. Tulis saja E. Nah, K-nya ini adalah 1/100. Oke, tulis gini nih 1/100 dikalikan dengan T. Oke, dikalikan dengan T. Nah, di sini teman-teman, kita kan bisa 75 ini kita bisa taruh di sini, di kesampingin. Jadi dia 150 per 75 sama dengan E pangkat ini deh, pangkat KT itu 1/100. Ayo, ayo, ayo. 1/100 kalikan dengan T. Oke. 150 dibagi dengan 75 adalah 2. 2. 2 sama dengan E dikalikan dengan 1/100. Nah, dikalikan dengan T. Dulu, nambah jelek nih. Oke, kayak gini. Oke, sip. Di sini, nah gimana nih teman-teman selanjutnya? Kalau udah kayak gini itu gimana? Ada yang tahu nggak nih? Pakai Kita sifat harus bang itu apakah? kalau nggak salah pangkat apa ya? Dikasih len kedua-duanya bang. Ya nggak sih bang? Benar nggak? Bener-bener, bener banget. Mantap. Jadi caranya itu kita kasih len dua-duanya. Nah, len 2 sama dengan len E dipangkatkan dengan 1/100 dikalikan dengan T. Oke, dikalikan dengan T. T-nya sekarang udah punya kurung. Oke. Nah, di sini ada yang unik nih. Kalian tahu lagi nggak nih langkah selanjutnya gimana? Pangkat dari E-nya itu diturunin bang. Oke. Jadi satu per Sip. 100 T len E. Oh, gimana gimana? Itu kan len E pangkat 1/100 pangkat T kali T itu dijadiin Hmm. 1/100 T kali len E. Oh, Bener nggak sih? eh, kurang tepat teman-teman. Ingat ya Oke. teman-teman, E ini adalah eksponen. Len ini adalah
logaritmik. Jadi ini tuh kalau kita kalikan gini, dia hasilnya identitas atau satu. Jadi len 2 sama dengan ya udah ini tuh habis. Kita tinggal yang pangkatnya aja. 1/100 T. Nah, ini nih teman-teman. Mungkin kita balik lagi sebentar ke sini. Nah, ini teman-teman. Di bagian sini nih. Bagian yang bawah-bawah sini. Nah, ini. Bagian ini. Oke. Di sini kalau dia len EX. Ini kan tadi bentuknya sama ya. Len, terus ada E-nya juga. Terus ada bilangan pangkatnya. Itu bisa kita jadiin, kita coret aja. Coret jadinya sama dengan X. Jadi tinggal pangkatnya aja, habis teman-teman. Ataupun bentuk kayak gini, pokoknya ada E, ada len, terus ada bilangan di sampingnya juga, ini bisa dicoret. Nah, tinggal X, jadi tinggal basisnya aja. Ya, tinggal basis, tinggal ininya aja, bilangan pangkatnya. Oke teman-teman, jadi ini sama ya, andalannya, ada E-nya, ini bisa hilang. Tinggal yang pangkatnya ini deh sisanya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Jadi kita bisa nyari T-nya. T-nya sama dengan di sini 100 kali ke atas, satunya dijadiin ke bawah. Jadi 100 dan 2 per 1 atau 100 dan 2. Oke, udah sampai sini udah sederhana nih. Kecuali kalau mau dicari lan 2-nya, tapi lan 2 kan mesti pakai kalkulator. Nah, ada nggak nih di sini? Ada teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A nih, 100 lan 2. Oke, teman-teman. Jadi kita udah nemu nih T-nya. Oke, sip. Sampai sini aman nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Siap aman Bang. Oke, oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke soal ke-6. Oke, teman-teman. Di soal ke-6 ini, soal pilihan ganda. Oke, pilihan ganda. Diketahui fungsi f dengan fx-nya adalah 2 kali pangkat negatif x plus 1 dengan x-nya elemen bilangan real. Nah, kita suruh tentuin nih, kenyataan ini benar apa salah. Oke, kita lanjut dulu. Kita yang pertama dulu nih. Yang pertama, yang I dulu deh. Yang I, grafik fungsi f memotong sumbu y. Ingat ya teman-teman, kalau dia memotong sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Di sini x-nya sama dengan 0. Nah, nah, terus gimana ini? Oke, kalau udah ini x sama dengan 0, ya udah kita tinggal lanjut ke persamaannya aja, teman-teman. Persamaannya kita terus sini aja deh. Di sini 2 pangkat negatif. Langsung aja teman-teman. Di sini kan x ya. Jangan deh tulis aja deh. Oke, seperti ini. Di sini fx-nya kurang. Oke, fx sama dengan nah ini aja deh. Kita lanjut lagi di sini di bawahnya dirapin sedikit. Fx sama dengan 2 dikalikan dengan pangkat negatif 0. 0 nggak ada negatif, kita tulis aja 0 di sini. Tambah dengan 1. Jadi 2 kali 1, pangkat 0 kan 1. Jadi 2 ditambah 1 jadi 3. Oke, kita udah nemu nih teman-teman. Fx itu adalah 3. Jadi y-nya sama dengan 3. Kita tahu tadi kalau dia memotong sumbu y, x-nya 0. Berarti di sini x-nya 0. Berarti titiknya itu adalah
0,3 teman-teman. Nah, 0,3 intinya dia benar kalau dibilang dia dikatakan benar kalau ada pernyataan grafik fungsi f memotong sumbu y kalau y-nya itu ada. Nah, ini kan y-nya ada, teman-teman. Berarti benar. Nomor satu benar. Yang i benar. Lanjut deh, yang kedua. Yang kedua kita ganti warna oranye. Nah, di sini teman-teman. Di sini balikannya nih. Grafik fungsi f tidak memotong sumbu y. Nah, jangan yang tidaknya dulu. Grafik fungsi f memotong sumbu x ketika y-nya sama dengan nol. Y-nya sama dengan nol, oke. Terus di sini jadinya fx-nya, sorry, kok fx-nya. Jadi di sini sama dengan y-nya kan nol. Jadi nol sama dengan, sorry teman-teman. Kok jadi kebalik-balik. Jadi di sini 2 y-nya kan fx-nya itu fungsi awalnya gini. Oke, tambah satu sama dengan nol. Oke, teman-teman, sama dengan nol. Nah, 2 pangkat negatif. Ya udah, ini tinggal di aljabar biasa aja, teman-teman. Di sini negatif satu, oke. Jadi di sini tinggal pangkat negatif x sama dengan negatif 1/2. Oke. Nah, ini kok dikurung? Nggak usah ya. Oke, teman-teman. Jadi, artinya apa? Artinya, grafik fungsi f tidak memotong sumbu y itu benar, teman-teman. Kenapa kok benar? Karena pangkat negatif x ini harus positif. Dia selalu positif, teman-teman. Dia kan samanya dengan 1/e, yang mana hasilnya positif. Jadi, dia tidak memenuhi, teman-teman. Nggak ada di hasilnya negatif. Jadi, ini benar. Oke, yang kedua benar. Sip. Lanjut yang ketiga nih. Yang ketiga, grafik fungsi f mempunyai asimtot di y sama dengan satu. Oke, kita bisa mencari dengan limit ya teman-teman. Tapi oke nanti aja deh. Nanti pusing. Lanjut yang ini dulu deh, yang keempat dulu deh. Yang keempat ini jika x lebih dari sama dengan nol, maka fx itu di antara satu dan di antara satu dan 3. Nah, gimana nih caranya? Pertama-tama kita ganti warna dulu teman-teman. Oke, di sini kata dia X lebih dari sama dengan nol. Oke, jadi langkahnya itu kita membuat ini menjadi bentuknya seperti ini. Benar nggak hasilnya nanti kayak gini? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini kan pangkat negatif X. Jadi di sini negatif X. Jadi kita ubah ya teman-teman. Kita sama-sama kaliin negatif jadi seperti ini. Oke, lanjut di sini ada e-nya. Jadi e-nya ini oke. Kita eksponnya ini. Jadi di sini itu adalah satu dan di sini nol. Ini tuh udah dari ininya ya teman-teman. Eh dari yang awal teman-teman. Pangkat negatif kan sama dengan 1/x. Nah, dia itu 1/x itu ada di antara nol dan satu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Udah template. Oke, sip. Lanjut nih, ada berapa lagi nih? Ada ditambah dengan, ditambah satunya nanti terakhir ya. Dikali dua dulu. Jadi yang tengah kita kali dua, bentuknya jadi seperti ini. Dan yang kanan kiri kita harus melakukan setara. Nol kali 2 nol. Terus 2 dikalikan dengan satu hasilnya adalah 2. Oke nih, jadi seperti ini. Lanjut, di sini ada ditambah satu. Oke, yang tengah ternyata kita tambah satu. X ditambah dengan satu. Nah, oke, sip. Jadi di sini satu, di sini tiga. Nah,
2E pangkat negatif X plus 1. Kita familiar dengan itu. Seperti di soal. Dia jadi kita bisa tulis fx teman-teman. Jadi fx di antara fx lebih dari 1 dan fx kurang dari sama dengan 3. Ini sama dengan ini. Benar teman-teman. Nah, untuk yang nomor 3 ini teman-teman, grafik fungsi f mempunyai asimtot datar y sama dengan 1. Kita lihat aja di sini. Di sini kan y 1 nih. Ya udah, di sini kan asimtot datar y, asimtot datar yang baru. Ya udah 1, benar. Oke. Nah, kalau teman-teman udah paham untuk penggambaran grafik dan soalnya bisa dibuat gambar grafik, nggak usah susah-susah kayak gini teman-teman. Bisa kita langsung gambarnya aja. Langsung kita buat versi grafiknya aja dulu deh. Kita tahu ya, grafik E pangkat negatif X itu seperti apa? Yaitu adalah seperti ini teman-teman. Dia grafiknya itu menurun. Oke, seperti ini. Dia tidak menyentuh, tidak berhimpit. Berhimpit tapi tidak menyentuh. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, ini seperti ini teman-teman. Terus, kalau kita kasih dua, dua di sini, ini kan basisnya doang nih tadi nih. Basisnya doang. Berarti dua ini ada konstantanya. Berarti jarak dari asimtot yang ini, gambar agak lurus sedikit. Oke, jadi yang jaraknya itu kita kurvanya kita geser dua satuan ke atas. Oke, jadi di sini teman-teman. Jadi di sini titik 0,2. Oke, 0,2. Kenapa 0,2? Karena K-nya 2. K-nya jarak dari asimtot ke sini. 2. Oke. Lanjut di sini ada tambah 1. Nah, ternyata dia akhirnya ada tambah 1. Tambah 1 ini merupakan asimtot yang baru. Di mana? Jadi dia awalnya di bagian sini ada asimtot baru lagi. Naik satu satuan. Karena dia plus 1 berarti di atas ya. Kalau min 1 di bawah. Nah, dia di sini mungkin ini Y sama dengan 1 ya. Karena dia asimtot Y sama dengan 1. Atau kalau tadi H juga nggak apa-apa. Penamaan aja. Jadi nanti grafiknya jadi ya seperti ini teman-teman. Di sini oke. Nah, di sini jadi 2 E plus 1 E pangkat negatif X plus 1. Grafiknya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi K-nya adalah 2. Eh, 2 oh ini ya. Jadi intinya Y-nya itu 1 benar teman-teman. Terus kita lihat di sini grafik yang ini fungsi F itu memotong sumbu Y. Oke, memotong sumbu Y kan dia di sini nih, dia memotong nih kurvanya nih. Terus dia tidak memotong sumbu X. Sumbu X-nya di sini. Karena dia ada asimtot baru, jadi dia nggak memotong sumbu X-nya. Oke, benar. Terus untuk yang ini, fx-nya itu ada di antara 1 sama 3. Nah, apakah benar di antara 1 sama 3? Di sini 1 dan di sini 3. Oke, benar teman-teman. Nah, tapi kadang kan kalau dari pendekatan grafik mungkin agak takut-takut agak salah, jadi bisa menggunakan yang ini teman-teman. Kita jabarin satu persatu. Nah, oke, di sini sampai sini ada mau ditanyain dulu apa aman? Oke, Aman bang, aman. oke, sip, sip.
Oke, karena sudah aman dan soal-soal ini sudah selesai dan juga waktunya mau jam 9. Mungkin kita udahin dulu ya sampai sini teman-teman. Semoga teman-teman lebih paham deh belajarin lagi yang ini. Karena di antara materi sesar penggal terus materi kuadratik, fungsi logaritma sama ini bakal untuk jadi ini kuis keempat itu salah satu tergantung tahunnya. Oke teman-teman, aku mungkin stop record dulu. Stop record. No, udah selesai. No. Oke, oke, oke. Stop recordnya di mana ya? Oke, sip. Sebentar, kok jadi ngeblank gini? Ini rekornya boleh disimpan nggak, Bang? Nanti. Aman-aman, semuanya tersedia